Istilah modernisme berasal dari kata modern yang berarti terbaru, mutakhir atau memodernkan. Membuat menjadi modern kemudian diakhiri dengan isme menunjukkan adalah faham atau disebut juga sebagai faham kemodern. Sebenarnya istilah ini bermula diperkirakan sekitar tahun 1888, ditemukan di sebuah apresiasi dari di Meksiko oleh Ricardo Cantores dan tahun 1890 istilah ini berkembang menjadi moderno dan modernisme sebagai kerangka di Amerika Latin untuk emansipasi dan otonomi budaya dari Spanyol. Sementara itu, menurut ahli sosiologi, istilah modernitas, modernisasi, dan modernisme berasal dari sebutan institusi ide dan perilaku yang muncul dari kemerosotan masyarakat pertengahan di Eropa. Dapat diartikan bahwa modernisme barat merupakan suatu pengertian yang mengacu terhadap berbagai bentuk perubahan. Mencermati pengertian modernisme yang merupakan faham kemodernan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, semua mengacu pada parameter barat sebagai awal kegagalan dalam menerapkan sains yang diasumsikan sebagai zaman kegelapan. Dengan demikian, barat yang dimaksud adalah wilayah-wilayah yang terbingkai dengan konsep ortodoksi gereja dan tercerahkan dengan konsep Renaissance. Kemudian persepsi lain bahwa barat adalah Amerika Serikat yang selama ini sebagai lambang kemodernan telah banyak melakukan perubahan dan pembaruan. Dengan kata lain, modernisme menciptakan sebuah dunia modern dengan bertolak belakang dengan dunia tradisional, baik berkaitan dengan hukum, ekonomi maupun berkaitan dengan perilaku manusia. Jadi barat yang dimaksudkan dalam makalah ini adalah wilayah yang terkait dengan pemahaman ortodoksi masa lalu, meliputi seluruh wilayah Eropa, Amerika dan termasuk Italia, Inggris, Prancis, dan Australia sebagai wilayah yang telah memproklamirkan kebebasan dengan melakukan perubahan dalam segala aspek kehidupan yang bernuansa modern dan demokratis. Langsung saja di sini saya ingin menjelaskan mengenai aspek-aspek modernitas. Nah, adapun aspek-aspek modernitas itu sendiri seperti agama, politik, ekonomi, sosial maupun pendidikan. Nah, yang pertama agama. Adapun tema-tema dalam kebangkitan Islam itu diantaranya A. Kembali pada Al-Quran dan hadis. Nah, kembali pada Al-Quran dan hadis itu yang paling lantang disuarakan pada zaman modern ini. Ajakan ini itu menjadi penting karena disebabkan kegagalan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dan rendahnya pendidikan mengenai Islam. Oleh karena itu, pada zaman modern ini kita dituntut untuk kembali pada Al-Quran dan hadis. Kemudian B. Menghidupkan kembali ijtihad. Nah, karena perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi sangat cepat menyodorkan sebuah keadaan baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya oleh umat Islam, maka menghidupkan kembali ijtihad itu sangat dibutuhkan agar dapat optimal menggunakan akal pikirannya untuk beradaptasi. Nah, yang C. Penegasan Islam sebagai sistem yang lengkap. Jika Islam diharapkan untuk kembali membangun satu peradaban yang unggul, maka kebangkitan yang diperjuangkan tidak cukup terbatas pada aspek akidah dan ibadah saja, melainkan pada semua bidang seperti budaya, teknologi, dan lainnya. Karena Islam itu lengkap. Kemudian aspek yang kedua yaitu politik. Umat Islam modern pasca kolonial menemukan dirinya dalam satu bangunan realitas politik yang berbeda sangat jauh dengan keadaan sebelum masa kolonialisme. Nah, adapun tema besar yang mewarnai proses kebangkitan umat Islam itu di bidang politik. A. Umat Islam dalam bingkai negara bangsa. B. Format pemerintahannya. Dan C. Partisipasi masyarakat, yaitu demokrasi. Kemudian aspek yang ketiga
ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kebangkitan Islam dapat dilihat pada dua tataran, pengembangan filosofis keilmuan yang Islami dan upaya membangun lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berkualitas seperti pembaharuan pendidikan Islam. Kemudian aspek yang terakhir yaitu ekonomi. Nah, kebangkitan Islam dalam bidang ekonomi sekurang-kurangnya itu dapat dijelaskan dalam dua tataran, yakni tataran yang lebih teoritis dalam bentuk pengembangan ilmu ekonomi Islam, serta pada tataran yang lebih praktis dalam bentuk pengembangan lembaga-lembaga keuangan Islam dan perubahan perilaku ekonomi umat Islam. Selanjutnya yaitu pengaruh modernisme. Sebagai akibat yang ditimbulkan modernisme di Barat, tidak hanya dari segi material dan status sosial, namun juga dari segi spiritualnya juga. Nah, dalam perkembangan memberikan dampak negatif, kegersangan dalam jiwa setiap generasi merupakan latar belakang kehidupan modern yang tidak dilandasi dengan nilai spiritual, mengantisipasi arus gelombang perubahan sosial, dan semakin membuat manusia makin berlomba dalam segala seni dan budaya modern, sehingga melupakan hakikat jati dirinya sendiri. Nah, di samping itu juga sifat individualisme, materialisme, seni dan budaya merupakan kesenangan yang tidak bisa dikendalikan. Kekuasaan dan politik ekonomi termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi informasi merupakan dampak yang lebih realistis dari modernisme Barat. Nah, pola pikir dan perilaku sebagai standar modern. Nah, yang selanjutnya itu adapun beberapa akibat modernisme Barat, diantaranya yaitu yang pertama, lahirnya kapitalisme. Kapital yang berarti pemodal atau paham kaum pemilik modal dalam perkembangan ekonomi prakapitalis. Meskipun sudah ada pabrik dan perdagangan, orang biasanya lebih memproduksi barang untuk mereka sendiri. Jadi produksi kapital ini menghasilkan keuntungan atau laba yang tinggi. Dalam upaya sistematik memperoleh keuntungan, maka inti persoalannya adalah nilai pasar dari suatu barang. Tersedianya pasar dan efisiensi dalam pengorganisasian perusahaan, khususnya melibatkan manajemen nasional dan kekuatan tenaga kerja sedemikian sehingga biaya dapat dikurangi. Yang kedua yaitu revolusi industri. Seiring dengan munculnya kapitalisme, maka apa yang disebut dengan revolusi industri memberi peluang dengan cara-cara bekerja yang baru dan menghasilkan barang-barang yang dilembagakan. Kemudian dengan kemajuan teknologi lebih lanjut, teknik-teknik produksi massal modern menjadi semakin canggih dan seterusnya. Menggiring bangkitnya informasi global ini adalah kemunculan bentuk organisasi baru yang disebut dengan perusahaan jaringan atau network enterprise. Teknologi informasi sebagai kekuatan jaringan yang berimbas terhadap perkembangan dan kemajuan dunia, sehingga tidak ada satupun yang terlepas dari jaringan dunia teknologi global. Yang ketiga yaitu perubahan penduduk. Masyarakat modern memiliki dua alasan yang sangat penting, yaitu tekanan penduduk sebagai akibat urbanisasi dan kebutuhan kapitalis. Industri semakin dirasakan kalau kita mencermati akibat industri dan teknologi, maka ledakan masyarakat untuk melakukan perubahan dan urbanisasi sangat tergantung dengan kapasitas mereka menghadapi modernisme tersebut. Yang selanjutnya yaitu terbentuknya negara dan bangsa, sistem politik. Modernitas menyaksikan suatu bentuk politik yang baru sebagai pelaku negara dan bangsa muncul. Kemudian negara menggunakan sistem pemerintahan sentralitas dan kekuasaan absolut terhadap seluruh wilayah nasional.
Selanjutnya yaitu lahirnya dominasi global. Kokohnya kekuasaan negara dan bangsa sebagai pemicu dominasi politik, kekuasaan, ekonomi, dan kebudayaan dunia oleh negara-negara di Eropa dan Barat. Perkembangan ekonomi Barat yang cepat pada abad ke-19 sangat tergantung pada cara mudahnya melakukan akses dari bahan mentah dari seluruh dunia. Di samping itu, ini juga sebagai pendorong lahirnya feodalisme Barat terhadap negara-negara kecil dan miskin. Kemudian, dominasi Barat dimantapkan secara politik dan budaya oleh kolonialisme dan secara ekonomi dikendalikan sebagai pasar dunia, sistem monopoli, dan penguasaan sumber daya alam bahkan sumber daya energi dan manusia.